Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemeliharaan Tuhan. Matius 6 ayatnya yang ke-25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, dikatakan jangan khawatir akan hidupmu. Semua yang berkaitan dengan hidup kita, firman katakan jangan khawatir. Bahkan firman juga katakan, adakah kekhawatiran menambahkan sehasta saja dalam perjalanan hidup? Tidak ada. Jadi kekhawatiran itu bukan solusi. Kekhawatiran justru menambah masalah, menambah beban, mempersulit hidup. Itu resiko atau bahaya dari kekhawatiran. Pemeliharaan Tuhan itu serius atas kita. Gak main-main. Tidak main-main saudara. Kalau sampai Tuhan mati untuk kita, memberikan nyawanya untuk kita, maka masalah hidup kita dia serius. Kalau kita renungkan, ada banyak orang yang kemudian cemas karena bisnis usaha yang menurun, kesehatan yang mungkin terganggu, pergaulan anak-anak yang mungkin kurang baik, atau cita-cita, keinginan, harapan yang juga belum kunjung tercapai. Seringkali fakta yang ada, situasi yang ada, membuat kita menjadi cemas. Bahkan tidak sedikit orang saking cemasnya jadi depresi dan mengakhiri hidupnya. Untuk itu saudara, kita gak boleh berfokus kepada situasi. Gak boleh berfokus kepada keadaan. Karena itu akan melemahkan iman. Karena itu akan mengecewakan kita. Mata kita harus tertuju kepada Kristus. Harus mempercayai rencananya yang indah dan dahsyat itu. Untuk itu, jangan hidup berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Hiduplah karena firman Tuhan. Karena firman dapat mengubah fakta dan keadaan. Nah, yang perlu kita perhatikan, kalau hati dan pikiran dipenuhi oleh kecemasan, maka percayalah kita akan mengalami kesulitan untuk berpikir. Kesulitan untuk mengambil keputusan. Kesulitan bahkan untuk berdoa kalau sudah dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ada banyak bayangan-bayangan yang kita pikirkan, hal-hal terburuk kita pikirkan. Sampai-sampai mungkin saudara yang mendengar ini, saking cemasnya engkau, saking khawatirnya engkau, sampai engkau susah tidur. Dan orang yang susah tidur itu sangat merusak kesehatan. Jadi saudara, kita
harus bisa mengendalikan atau mengatasi situasi yang ada, dimulai dari hati yang sudah beres. Kita bisa mengendalikan, mengatasi situasi yang ada kalau pola pikir, cara pandang kita udah beres. Dalam masa-masa seperti itu, masa-masa kesukaran, masalah, hendaknya kita mengingat bahwa Tuhan Allah itu Maha tahu. Dia tahu kesukaran kita. Dia tahu kerinduan kita. Dia tahu doa-doa kita, sebab Dia Maha tahu. Dia tahu bahkan apa yang akan terjadi ke depan. 1 jam ke depan, 5 jam ke depan, sehari ke depan, sebulan ke depan. Tuhan tahu persis. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, yang Tuhan ketahui tentang masa depan tentunya yang baik. Apalagi itu dipersiapkan untuk kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Untuk itu, saudara, jangan khawatir yang berlebihan, yang membuat saudara jadi cemas, tidak tenang. Untuk itu, mari berjalan dengan iman. Percaya bahwa Tuhan pasti memberkati, menolong. Tuhan pasti memakai saudara, keluarga saudara untuk perpanjangan tangannya supaya menjadi berkat. Ketika kita menyadari pemeliharaan Tuhan dengan benar, ketika kita menyadari pemeliharaan Tuhan dengan tepat, maka kecemasan itu cepat lambat akan berkurang. Akan terjadi sebuah kelegaan pada jiwa kita, sehingga kita bisa mengalami ketentraman, sehingga kita bisa mengalami tidur yang nyenyak, sehingga kita mengalami damai sejahtera. Karena apa? Karena kita mengerti, menyadari pemeliharaan Tuhan, dan ini yang akan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik. Tuhan yang engkau sembah di dalam nama Yesus, yang memberikan nyawanya untuk saudara, Dia memelihara hidup saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya Tuhan serius sekali akan hidup kita. Untuk itu, bertobatlah yang kita mengandalkan pikiran. Bertobatlah yang kita mengandalkan kekuatan. Bertobatlah yang kita mengandalkan relasi, mengandalkan uang kita. Bertobat saudara. Sebab itu tidak menjamin sepenuhnya. Karena jaminan pemeliharaan yang nyata adalah penyertaan Tuhan. Adalah pemeliharaan Tuhan. Untuk itu, mari mengandalkan Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan, supaya Dia memelihara hidup saudara, supaya Dia memberkati hidup saudara, dan supaya Dia memakai hidup saudara secara luar biasa. Kita diajarkan untuk lihatlah burung-burung yang mereka tidak menabur, tidak menanam, tapi dipelihara Tuhan. Saudara yang mungkin khawatir, cemas, masalah makan, minum, masalah apa yang mau dipakai, mari kita keluar dari rumah, kita lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menanam, tapi mereka menuai. Bukankah kita lebih berharga dari burung-burung di udara, saudara? Untuk itu, mari sadari, percayai pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Kami gak perlu cemas, tidak perlu khawatir yang berlebihan, sebab Engkau ada menyertai kami. Penyertaan-Mu cukup, itu akan membuat hidup kami begitu luar biasa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.